Makanya ada yang problem joki Strava tadi. Iya kan? Gimana itu Mas Dani? Karena kan kalau kita seperti saya bilang tadi, kalau kita update status misalnya Strava kita jarak lari misalnya 21 kilo, wah itu akan diulu-ulukan, gila hebat ya gini-gini kan. Di Indonesia terakhir ini kalau kita bisa lihat beberapa dari berita terakhir dari race terakhir, itu banyak sekali mohon maaf ya ini kalau ini banyak sekali beberapa pelari yang istilahnya mungkin terlalu memaksakan diri sehingga sampai meninggal di race. Nah, tapi ada beberapa obat yang bisa menghilangkan itu. Nge-cheat lah ya. Ya, salah satunya mungkin obat anti nyeri analgesik tapi yang benar-benar sudah ke opioid. Mungkin yang sudah ke narkoba arahnya berarti. Arahnya sudah ke narkoba seperti itu. Itu kan menghilangkan rasa sakit tapi dia di otak sebenarnya. Pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Cah, ini kita ada di mana nih, Cah? Wah, spesial nih. Kita ada di galerinya seorang pengusaha asli Kota Blitar. Tapi hobinya lucu ini, gitu. Hobinya berlari, playon. Dan tidak umum medalinya, istimewa. Langsung kita sapa. Please welcome Ko Daniel Lim. Sehat. Oke, tak celuk Mas Daniel ya. Jadi asli Kota Blitar ya toh. Asli Cah Blitar celuk Mas toh ya toh. Mas lebih muda ya, lebih bagus. Mas Daniel, ini loh medali ini jenengan kok banyak nih. Kapan loh Anda mulai menggeluti hobi berlari ini? Anda kan juga seorang pengusaha. Bagaimana ini membagi waktu? Mau jenengan ceritakan ya teman-teman ini. Kalau hobi lari sih saya sebenarnya mulai sudah lama ya, sejak 2008 2009 ya. Cuma waktu itu mungkin sekedar lari. Jadi zaman tahun itu kan memang lari ini belum setenar sekarang. 2018 itu saya mulai serius. Jadi lebih serius, dalam artian serius itu mulai ikut event, mulai ikut baik virtual maupun yang offline ya, yang benar-benar lomba lari ya. Itu 2018. Jadi saya mulai mau koleksi medali-medali ini mulai 2018 akhir ya sampai sekarang ini. Tapi ini perlu di-speak ya toh, perlu di-spill bahwa for your information. Mas Daniel ini owner Geraha Bangunan. Ini Robra, Cah, Robra, ya. Nah, Mas Daniel, berarti persis praktis 2008 ya, jenengan mulai, istilahnya waktu itu solo runner atau sekedar hobi berlari? Sekedar berlari untuk kesehatan saja sih, dalam artian saya dulu kan memang obesitas. Jadi nanti mungkin bisa ditunjukkan tunjukkan fotonya ya. Ada nanti saya tunjukkan fotonya. Jadi 2000 kebetulan saya kan berkuliah di luar negeri di Australia waktu itu 2002. 2001 sampai 2008 saya kembali ke Indonesia. Nah, karena di Australia ini ya memang belajar kan istilahnya, saya di sana belajar. Jadi tidak olahraga, tidak terlalu banyak bergerak, akhirnya obesitas. Berat saya sampai 110 kalau nggak salah waktu itu. 110 kilo. Mangan turu belajar loh ya. Mangan turu belajar. 2008 akhirnya berlari, mencoba untuk... Ya, sebelumnya sih saya sudah mencoba di Australia itu sudah agak, karena mungkin obesitas, kita kan pasti sadar diri lah. Secara figur juga kurang baik, akhirnya ya mulai mencoba-coba olahraga, tapi belum serius. Karena saya juga harus bekerja di situ waktu itu. Jadi mulai olahraga, ke gym, kemudian
sempat tinju juga. Oke. Nah, waktu di gym itu saya sempat treadmill gitu, ceritanya gitu. Terus kemudian saya kembali ke Indonesia untuk mulai membangun geraha bangunan tadi itu. Nah, awalnya ceritanya saya mencari gym di sini, Blitar. Ketemulah satu gym. Tapi saya nyari treadmillnya kok nggak ada gitu. Jadi nggak lengkap berarti. Nggak lengkap. Ya memang kita waktu itu di gym di Blitar nggak ada yang namanya treadmill elektrik, nggak ada gitu. Ya, okay. Nah terus akhirnya mau nggak mau akhirnya saya berlari lah di stadion. Waktu itu cuma muter aja di stadion. Stadion Supriyadi itu ya? Stadion Supriyadi ya. Satu putaran tuh sekitar 400 meter, 400 sekian meter lah. Jadi saya biasanya 5 maksimal 10 lah. Cuma setiap pagi cuma untuk apa namanya supaya ya karena sudah kebiasaan tadi gitu loh. Jadi kalau hilang kan rasanya gimana gitu. Padahal goalnya adalah ingin menurunkan berat badan waktu itu. Akhirnya tercapainya berapa tahun itu berat badan turun? Sebenarnya di 2006 saya sudah turun agak banyak. Jadi 2006 itu sudah mulai ini agak banyak, tapi peaknya sekitar 2008 tuh saya sampai 59 kilo berat badan saya waktu itu. Jadi turun, wah berapa itu? 41 kilo ya, 40 kilo lebih lah, hampir 50 kilo ini berat badan saya turunnya dari yang paling gendut saya waktu itu gitu. 110. Nah. Bayangkan Mas Daniel ini 110. Oke. Mas Daniel, istilahnya setiap hari waktu itu? Hampir setiap hari. Jadi karena kalau sudah terbiasa bangun pagi kan kita selalu bangun pagi. Tapi kalau memang ketika kondisi nggak fit ya otomatis saya nggak pergi, atau mungkin pas hujan otomatis saya nggak pergi. Tapi ya kalau misalnya pas sehat, kondisi fit tiap pagi lah. Gitu. Istimewa. Mas Daniel, akhirnya 2018 ini ada cerita menarik enggak saat ini Anda mulai istilahnya mengawali lari itu di 2008 sampai 2018 ini, akhirnya kan Anda mencoba untuk yang versi lebih ini serius, ya. Serius. Ada yang menarik enggak? Jadi 2018 itu saya diajak bergabung di satu komunitas lari. Oh, sudah ada itu? Ada. Oh. Jadi komunitas lari yang namanya Patriaran, Blitar Runners, itu mereka didirikan 2016. Mulai berdiri itu kalau nggak salah membernya sekitar 5 atau 6 orang gitu. Nah, terus kemudian olahraga lari ini kebetulan semakin tenar, jadi semakin banyak lah waktu itu race lomba lari di Indonesia. Ya, lomba lari lah istilahnya, kita ngomong lomba lari lah. Itu sudah mulai tenar, sudah mulai naik daun namanya. Jadi banyak waktu itu Borobudur Marathon, Maybank Marathon, Jakarta Marathon, terus Surabaya waktu itu masih ada Surabaya Samsung itu. Terus ada di Malang juga ada. Nah, akhirnya karena saya bergabung dengan komunitas waktu itu, dengan diajak teman untuk bergabung komunitas, diajak night run awalnya, kemudian ada Sunday morning run. Nah dari situlah saya berkenalan dengan yang namanya race tadi. Gitu. Jadi karena olahraga lari sudah terkenal, komunitas sudah mulai besar, saya mulai juga diajak masuk ke komunitas. Nah itu saya mulai mengenal yang namanya race. Gitu. Kalau dulu kan ngetren namanya coloran. Ya, sempat 2018, sempat waktu itu ada coloran di samping stadion kalau nggak salah. Itu saya juga ikut, itu salah satu race pertama yang saya ikuti. Itu perdananya? Salah satu. Perdananya di mana? Di ini, apa namanya, race Protar namanya waktu itu. Protar. Jadi yang mengadakan itu adalah Pemkab Blitar. Jadi rutenya 10 kilo, startnya dari makam Bung Karno. Protar kan proklamator ke penataran. Finishnya di penataran, namanya Protar. Tak kira lah anu roti tar ngono lho ya. Proklamator. Tuh. Ada itu medalinya tuh yang paling pojok, paling atas itu nomor 1. Itu pertama kali saya ikut race. Tapi waktu itu kan Anda ya cuma sekedar peserta, terus sudah wah ini kayaknya hobiku kayak gitu. Belum waktu itu sekedar ikut aja sekedar menyemarakkan saja. Jadi ya ayo sama teman-teman, ayo ikut. Oke. Mas Daniel, tapi masih menghobikan yang lain?
olahraga yang lain? Iya, saya kebetulan juga aktif di bola basket waktu itu. Jadi saya mulai 2015 itu aktif di bola basket, sampai peaknya juga 2018 itu saya malah lebih aktif basketnya dibanding sama larinya ini. Larinya. Oke. Gitu. Akhirnya basketnya sudah hilang. Klubnya ini kan enggak, beregu biasanya. Basket tetap. Basket tetap, malah waktu itu saya malah sempat bawa tim Blitar ya, tapi sebagai manajer sih waktu itu. Tim Blitar, Kota Blitar waktu itu kita menang ke Jurprov. Terus kemudian kita berangkat ke Jurnas waktu itu. Di Medan 2018 awal kalau nggak salah, seingat saya. 2018 awal. Sponsor utama coy. Iya. Tapi lumayan itu pengalaman yang lumayan baik sih, karena ke Jurprov itu kan satu Indonesia ya. Yes. Dan karena waktu itu kita mewakili Jawa Timur, jadi Kejurnas maksudnya. Kejurnasnya yang kita mewakili Jawa Timur berangkat ke Kejurnas. Sorry, bukan ke Jurprov, Kejurnas ya, di Medan itu. Tapi malah Anda akhirnya berlabuh ke ini. Beralih ke running ya. Running ya. Runningnya ini sampai Anda paling bela-bela ini di Berlin, London ya. Berlin dan London. Berlin dan London ya. Berlin, London. Berlin ini ngendi cah? Untuk sanan wetan kono lho ngawut. Oke. Yang paling jauh akhirnya. Paling jauh ya Berlin dan London itu yang paling jauh, Mas. Dalam hal maksudnya race-nya ya, race. Jadi ya itu di dunia ini ada yang namanya World Major. Apa itu? Jadi World Major Marathon. Itu perhelatan maraton terbesar di dunia. Itu ada 6, sorry. Jadi Berlin, London, kemudian Tokyo, Chicago, New York, sama Boston. 6. Tahun depan kelihatannya akan nambah Sydney, Australia. Jadi 7 tahun depan. Masih rumor, tapi kemungkinan besar seperti itu. Indonesia belum. Belum karena banyak pertimbangan secara infrastruktur yang belum memadai. Seperti itu. Istilahnya ini sih. Akhirnya jenengan kliknya kelari tadi kan 2018 ikut pertama Protar ini kan belum klik sebenarnya. Belum. Sempat berbasket Ria juga. Akhirnya kliknya ini loh, tahun berapa ini jenengan? Apa titik baliknya? Saya mulai serius, benar-benar serius ikut race itu 2019. Jadi awalnya itu bulan April 2019 itu saya ikut race di Candi Prambanan. Namanya Jogja Marathon. Nah, di situ itu race pertama saya yang benar-benar Prambanan ini, Jogja Marathon ini adalah salah satu race terbesar di Indonesia. Jadi kalau di dunia tadi ada 6 tadi, kalau di Indonesia itu ada Borobudur Marathon, ada Bali Marathon, Maybank, kemudian ada Jakarta Marathon, Jogja Marathon, sama Bandung. Pokari Sweat Bandung Marathon. Itu di Indonesia ada 5 itu. The Big Five-nya. Yang besar-besar gitu ya. Akhirnya saya coba ikutlah yang di Prambanan 2019, bulan April 2019. Nah, itu pertama kali saya ikut race dengan kategori yang di atas 10 kilo. Jadi waktu itu saya ikut 21 kilo. Apa itu? Half marathon? Half marathon. Nah, dari situlah karena merasakan animo, suasananya race besar di Indonesia. Nah, itu mulai saya, ternyata seperti ini, ya kan? Itu pertama kali di mana saya mulai, ini kok kelihatannya menyenangkan gitu loh. Karena begini, beda dengan olahraga lain ya. Kita ngomong contoh seperti basket. Kalau basket ini kan pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang. Dan ketika kita menang pun itu adalah achievement bersama. Ya, istilahnya kita kemenangan bersama, kemenangan tim. Beda dengan lari, olahraga lari, race ini tidak ada yang ngalah. Semuanya kan pemenang. Terlepas kita mau finish berapa jam, maraton kita mau finish 1 jam, kita mau finish 1,5 jam, kita mau finish 2 jam, kita mau finish 3 jam,
itu kita tetap mendapatkan medali yang sama. Kita tetap tetap menang gitu loh, karena kita melawan diri sendiri gitu, bukan melawan orang lain. Kecuali kalau mungkin ada atlet yang mungkin balap ya, istilahnya itu beda cerita. Tapi kalau sekedar pelari yang apa namanya, yang Peserta untuk lah. hobi aja, peserta untuk hobi aja, itu apa namanya, kita tetap menang gitu loh. Kita nggak mungkin menjadi yang kalah gitu loh. Kita menang melawan diri sendiri kan gitu. Nah itu rasa itu yang saya dapat dari pengalaman di Jogja Marathon tadi. Makanya dari situ saya mulai merasa, wah ini kelihatannya kok olahraga ini menarik gitu loh, kok enak gitu. Jadi ya memang berat memang, kalau mungkin orang yang nggak paham lari, mungkin logikanya nggak masuk. Wong kamu bayar mahal loh, bayar mahal. Kok disuruh soro ya kan? Soro dalam berapa jam disuruh soro, sampai yang ada yang kram, ada yang mungkin sampai pingsan dan lain sebagainya kan? Nah, kok mau kan gitu? Nah, tapi memang yang tidak bisa kalau medali bisa dibeli mas, medali bisa dibeli. Saya mungkin untuk pajangan aja saya nggak usah lari kan ya, kayak saya beli dari nyetak sendiri aja bisa gitu loh. Cuma kalau kita ikut apa namanya race seperti itu, kemudian kita mendapatkan medali ini dengan susah payah, di setiap medali ini ada cerita gitu. Itu yang orang lain nggak bisa dapat gitu. Kalau menurut saya seperti itu tuh yang membedakan mungkin apa namanya olahraga lari dengan yang olahraga lain gitu. Itu yang bikin saya mulai awalnya, yang bikin saya mulai kecanduan lah. Kalau kita bisa bilang gitu. Olahraga konyol karena harus melawan diri sendiri. Tapi memang seperti itu kok ya. Sebagai seorang pengusaha juga ada kaitannya seperti itu kan? Ya kalau apa namanya, kita sebenarnya bukan cuma pengusaha, usaha di kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Musuh terbesar tuh diri sendiri kalau menurut saya. Apa kalau kita ngomong aplikasikan dalam kerjaan, mungkin apa yang musuh kita, maksud dalam artian musuh kita diri sendiri. Kita harus melawan kemalasan. Kalau kita malas-malasan, gimana kerjaan kita bisa beres? Iya kan? Kadang kita juga bisa apa namanya melawan rasa untuk nyaman, berada dalam safe zone, di zona nyaman kalau orang bilang. Sedangkan kalau kita tahu kerja ini kan harus terus berinovasi. Nah, itu salah satunya, kita harus melawan. Nggak bisa kita harus di zona nyaman terus. Kita harus berinovasi, kita harus berubah, change gitu. Nah, jadi sebenarnya aplikasi itu bisa kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Apa namanya, inti dari olahraga lari ini kalau saya bilang ya. Tepuk tangan. Nah, tadi kan Anda sudah menyebutkan bahwa trigger melayune Anda itu dari untuk melawan diri sendiri ya. Tapi akhirnya sampai jumlahnya berapa ini kok? Ya. Keterusan. Ratusan mungkin. Keterusan, karena lari itu kan bikin candu ya, itu memang benar sih. Secara ilmiah memang ada penjelasannya, karena kalau kita berlari itu kita keluar yang namanya hormon endorfin. Disitulah itu yang bikin kecanduan lah. Memang itu secara ini. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kalau biasa lari kita nggak lari rasanya agak kurang, nah itu memang benar karena ada hormon endorfin yang keluar tadi. Tapi dampaknya positif itu ya? Dampaknya positif. Hormon endorfin itu hormon bahagia lah. Jadi ya bikin awet muda, bikin maksudnya semua sistem tubuh bagus seperti itu. Gula darah turun pastinya kalau kita ngomong dari olahraga lari ya. Kolesterol turun, gula darah turun, tekanan darah turun. Banyaklah positifnya. Cah, pelayu ora? Mari ngene ben awakku iso kurung ya. Lah iya. Terus akhirnya Mas Daniel ini akhirnya lari menjadi olahraga FOMO. Akhir-akhir ini ya, apa banyak orang yang selalu memposting yang namanya story-nya ini Strava. Lari Strava, Garmin. beberapa ini.
Gimana Mas Daniel? Ini apakah ini keberkahan atau menjadi chaos malahan? Bagi Anda pelari senior ini atau? Jadi kalau bagi kami pelari-pelari yang sudah lama ya, yang sudah senior, sudah menekuni hobi ini sejak mungkin sebelum COVID ya. Jadi kalau kita ngomong tadi ada masalah FOMO dan lain sebagainya, itu sebenarnya awalnya sih dari COVID. Nah, COVID ini kan memang salah satu efeknya adalah membuat orang lebih sadar tentang pentingnya olahraga. Oke, kesehatan. Ya kan, pentingnya kesehatan, pentingnya olahraga. Nah, salah satu olahraga yang memang paling gampang untuk diakses. Oke, murah itu, lah ya. Kalau kita bilang murah, Murah itu juga ya? murah itu relatif lah. Nanti saya jelaskan kenapa saya bilang seperti itu ya. Siap, Jadi olahraga yang paling mudah diakses kalau saya ngomongnya, paling mudah diakses, paling mudah dijalankan itu adalah olahraga lari. Yes. Ya, karena kita tidak perlu alat, kita tidak perlu tempat yang khusus. Kalau kita basket, kita perlu lapangan basket kan. Kita ini nggak perlu gitu. Nggak perlu musuh. Nggak perlu musuh juga kan gitu, bisa diri sendiri, kapanpun bisa dilakukan kan gitu. Mau jam 12 malam aja silahkan kalau memang mau kan gitu. Jadi akhirnya lari ini setelah COVID, setelah pandemi itu memang naik daun. Semua olahraga agak naik sih memang. Karena sepedaan juga naik. Sepeda sempat naik waktu pandemi, tapi setelah pandemi agak turun. Cuma kalau olahraga secara umum ya, kita ngomong secara umum itu olahraga banyak naik daun lah istilahnya dibandingkan sebelum pandemi. Nah, lari ini salah satu yang paling tinggi antusiasnya. Nah, ditambah lagi kita bisa bilang race di Indonesia ini semakin menjamur. Karena ini kan suatu kesempatan buat mereka. Mereka perusahaan-perusahaan yang besar itu melihat ini suatu kesempatan, lari ini lagi naik daun. Jadi mereka bisa promosi di situ gitu. Cuan lagi-lagi sebagai industri. Iya, kita bisa cuan juga. Salah satunya juga untuk brand untuk identikan brand mereka dengan sesuatu yang positif. Karena lari itu pasti akan dianggap sesuatu yang positif gitu loh. Ya kan. Nah, dari situlah tren ini dimulai. Jadi sekarang kalau dulu trennya sebelum pandemi mungkin trennya mereka banyak orang foto-foto di kafe misalnya. Sekarang arahnya berubah menjadi foto-foto saya lagi lari. Strava ya kan, update status Strava. Nah, sama dengan semua segala sesuatu, kalau misalnya lagi trending, ada yang positif, pasti ada negatifnya. Nah, inilah sisi buruknya dari naik daunnya olahraga lari ini. Jadi menurut pandangan pribadi saya, sisi negatif yang paling besar adalah jadi lari ini dianggap bukan sebagai olahraga untuk kesehatan atau olahraga untuk pencapaian. Dalam arti pencapaian itu yang seperti saya bilang tadi, mengalahkan diri sendiri kan. Nah, tapi ini juga menjadi satu status sosial, menjadi seperti ego saya kalau lari jarak segini, status saya naik ini. Kalau lari pakai misalnya pakai jam Garmin, wah ini keren kan gitu. Jadi kalau dulu ngafe keren, sekarang lari keren kan gitu. Akhirnya ke arah gengsi ya kok. Ya, jadi anak-anak muda ini yang mungkin belum yang baru, pelari yang baru, saya tidak bilang semua ya, tapi ada beberapa itu menjadikan ini menjadi satu status sosial. Makanya ada yang problem joki Strava tadi. Iya kan? Gimana tuh Mas Danu? Karena kan kalau kita, seperti saya bilang tadi, kalau kita update status misalnya Strava, kita jarak lari misalnya 21 kilo, wah itu akan diulu-ulukan, gila hebat ya gini-gini kan. Nah, tapi dia sendiri sebenarnya nggak bisa gitu, nggak mampu. Akhirnya adalah joki Strava, orang rela bayar loh untuk supaya Stravanya ini bisa kelihatan tuh kalau saya lari dengan pace sekian, dengan jarak sekian, seperti itu. Sampai se-effort itu. Sampai seperti itu. Orang untuk mencari gengsi ya.
Terus kemudian dari atribut lari. Nah, ini kembali ke yang saya bilang tadi. Lari itu murah memang kalau kita tidak ada plus-plusnya. Plus-plus dalam arti apa? Apa namanya? Jam smartwatch-nya, smartwatch, kemudian Garmin-nya, bajunya, jersey-nya, apa namanya, sekarang ada yang compression tight-nya, kemudian sepatunya. Nah, itu akhirnya menjadi suatu lifestyle, jadi seperti mode, apa ya, standarisasi mode ya, seperti itu. Memang harus seperti itu toh, Mas Daniel? Ya, kalau lari itu. Bagi orang-orang yang sudah menganggap lari ini sebagai status sosialnya mereka, untuk meningkatkan status sosialnya mereka, ya mereka akan membeli itu, berusaha membeli sepatunya, membeli ininya. Sama kan dengan kalau kita misalnya orang yang pakai branded item misalnya, seperti pakai Louis Vuitton, Gucci, Rolex, itu kan sebenarnya untuk status sosial. Kalau dari segi fungsional sama. Jam 150 juta dengan jam yang harganya cuma mungkin 500.000, sama, tapi kan status sosialnya beda gitu. Sama dengan kalau kita melihat dari segi lari yang sekarang ya, orang mau pakai jersey misalnya, saya pakai kaos ini pun bisa sebenarnya lari. Bisa lari? Bisa. Jadi pakai kan kakinya? Ini kaos pakai kan kakinya kan gitu kan. Ini kaos cuma berapa kan gitu, paling cuma 200-300 ribu ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomong jersey yang sekarang ini yang namanya Tracksmith itu, saya kalau ngomong brand agak susah ini. Adalah brand satu spesial itu satu ini apa namanya? Harganya bisa sampai 2 juta. Kelihatan tuh, Mas Daniel. Ada. Kalau berlari terus kelihatan, oh ini 2 juta kayak gitu. Ada. Kalau perlari yang maksudnya sudah lama begitu lewat ini jersinya ini, brand ini. Tahu kita. Kalau sepatu itu bisa ada argumen yang lain. Sesuai fungsionalnya. Ya, karena memang sepatu ini memang ada yang namanya sepatu carbon plate. Carbon plate ini rata-rata mahal sih, memang mahal. Jadi dia ada inovasi di nama dia ada carbon plate. Intinya sih energi returnnya itu 100%, hampir 100%. Jadi seperti mantulnya itu lebih mantul lah istilahnya. Oh, kayak di trampolin gitu berarti ya? Iya, hampir seperti secara sangat sederhana seperti itulah penjelasannya. Nah, itu memang bukan karena kadang orang memakai itu kan bukan karena hanya untuk status sosial, tapi memang itu akan secara survei, secara ilmiah di survei itu memang bisa meningkatkan efisiensi lari kita gitu. Secara endurance juga lebih. Kalau endurance bukan kalau endurance itu dari otot. Kalau efisiensinya, jadi secara gait lari kita, running form dan lain sebagainya itu kita dipaksa untuk melakukan form lari yang benar dengan sepatu itu gitu loh. Mau nggak mau dipaksa gitu. Jadi akhirnya karena form lari kita benar, waktu yang kita capai otomatis akan lebih bagus gitu daripada ini. Itu memang sepatu itu memang mahal, memang tujuannya untuk itu. Jadi itu ada argumen yang lain. Tapi memang ada beberapa yang pelari yang dia tidak mencari istilahnya bukan atlet ya. Tapi dia pakai sepatu itu untuk bergaya aja gitu loh. Tidak tahu fungsinya lah. Tidak tahu fungsinya, tidak bisa bagaimana. Gitu. Nah, dan itu pun ketika beli sepatu yang ada carbon plate-nya harus sesuai tekniknya, harus sesuai tuh. Iya, dan itu carbon plate itu tidak boleh dipakai sebenarnya kalau saya baca dari internet ya. Saya baca dari research ya. Sepatu carbon plate itu tidak boleh dipakai daily, tidak boleh dipakai setiap hari karena energy return terlalu tinggi. Itu tidak bagus untuk otot kaki dan untuk persendian kita. Berdampak karena energy return kan 100%. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Tapi orang pakai sekarang untuk setiap jalan-jalan aja pakai sepatu carbon plate. Itu kadang agak konyol saya lihat seperti itu. Kerja pakai sepatu carbon plate. Nah, ya kayak itu kadang juga agak konyol saya lihat orang nge-gym pakai sepatu carbon plate. Orang jalan-jalan pakai carbon plate itu sebenarnya konyol sekali gitu loh. Tapi Mas kameramen ini lari pakai seragam olahragaman gitu. Anggota. Tapi tadi menarik adalah dampaknya negatif selain orang ini istilahnya harus
apa istilahnya, harus menghalalkan segala cara ya. Yes. Mulai joki Strava, terus effort bergengsi-gengsian secara fisik ini kok. Nah, ini yang menarik. Ini yang sangat penting ya. Mungkin sekarang yang lagi viral dan juga banyak terjadi di Indonesia, terutama akhir-akhir ini. Di Indonesia terakhir ini, kalau kita bisa lihat beberapa dari berita terakhir, dari race terakhir, itu banyak sekali, mohon maaf ya ini kalau ini, banyak sekali beberapa pelari yang istilahnya mungkin terlalu memaksakan diri sehingga sampai meninggal di race. Jadi ini sudah kejadian beberapa kali dan semakin lama saya lihat semakin banyak gitu. Ini sebenarnya berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Faktornya seperti apa sih kok? Nah, faktornya itu yang sangat saya sayangkan itu sebelum saya masuk ke faktornya ya, tapi saya sayangkan kenapa kok bisa seperti ini. Ini banyak influencer di sosial media itu yang karena sekarang olahraga lari lagi ngetren, mereka berusaha untuk ngikuti tren itu. Influencer kan seperti itu. Meracuni. Ngikuti tren itu. Tetapi tidak dengan dibarengi dengan latihan. Dengan proses. Saya bilang dengan proses yang benar. Bukan latihan, prosesnya belum benar. Kalau latihan pasti latihan mereka, pasti latihan. Satu contoh seperti ini, saya mulai lari 2008, saya mulai serius 2018. 2018 sekitar pertengahan tahun lah. Waktu itu Protar tuh kalau nggak salah bulan Agustus. Saya baru memberanikan diri untuk melari half marathon. Half marathon berapa kilo? Half marathon 21 kilo. Saya baru memberanikan lari untuk half marathon itu bulan April 2019. Berapa tahun itu? Jadi sekitar 10 bulan lah ya. 8, 9, 10 bulan antara situlah. Nah, itu pun juga melalui proses yang lama. Jadi tidak langsung kemudian saya dari biasa lari Protar kan 10 kilo kan. 10 kilo langsung lari 21 enggak. Saya latihan dulu tuh 12, 13, 15. Kemudian terakhir itu 2-3 minggu, kalau nggak salah 3 minggu sebelum Jogja Marathon tuh saya lari 18 kilo. Baru saya berani lari 21 kilo. Memang harus step by step kayak gitu. Step by step. Kemudian kalau kita menilai kronologi ya, April 2019 saya lari half marathon di Prambanan Jogja Marathon, Mandiri Jogja Marathon itu. Kemudian saya baru pertama kali lari full marathon jarak 42 kilo itu bulan Desember 2019. Itu setelah melalui proses latihan yang sangat-sangat tinggi. Jadi mulai dari meningkatkan kilometer per minggunya, maksimal 10% per minggu. Jadi kalau minggu ini 50, maksimal minggu depannya naik jadi 55. Nggak bisa jadi langsung 80, nggak bisa. Jadi saya ngikuti itu prosesnya. Baru di Desember 2019 saya berani ikut race 42 kilo. Jadi tidak serta-merta bulan ini ikut half marathon, besoknya marathon. Enggak seperti itu. Nah, sekarang ini permasalahannya orang itu langsung kadang nggak influencer, saya nggak mau sebut namanya, tapi mereka langsung half marathon. Ada yang langsung keluar negeri ke World Major langsung full marathon. Memang begini, memang mungkin secara pribadi mereka sudah berlatih. Mereka sudah melalui proses itu yang saya bilang tadi itu. Cuma mereka tidak tayangkan itu di prosesnya ini. Prosesnya tidak menceritakan proses itu di secara detailnya di sosial media. Karena kurang ini kan, kurang meledak kan jadinya kan seperti itu. Kurang heboh. Sedangkan kalau misalnya tiba-tiba saya maraton kan heboh sekali. Gitu. Ini yang berbahaya gitu. Karena apa? Yang orang-orang yang awam yang tidak tahu, apalagi yang masih muda-muda, yang masih SMA, masih baru lulus ini melihat itu, wah berarti saya bisa dong kalau dia bisa. Jadi melalui proses akhirnya mereka langsung ini. Nah begini Mas, saya rasa beberapa orang yang sampai meninggal di race itu mereka memang pada dasarnya punya defektif, jadi punya defek di jantungnya mungkin. Ada masalah jantungnya yang mereka tidak tahu. Karena kalau kita mau lihat benar-benar itu harus
tes kesehatan yang Clean. detail ya, baru kita tahu oh ada jantung mungkin ada cacatnya sejak dari lahir atau gimana kita nggak tahu ya. Nah mungkin orang-orang yang itu sudah punya istilahnya defektif jantung sebelumnya gitu loh. Nah tapi kalau misalnya tren ini terus berlanjut, kita kan nggak tahu dari teman-teman kita yang masih muda, pelari yang baru-baru awal ini, dari 1000 pelari baru ada nggak yang punya defek itu, punya masalah di jantungnya itu. Karena kalau anak muda itu kan jarang sekali mau tes kesehatan. Kalau ini yang menjadi masalah gitu loh. Istilahnya kalau sakit jantung pokoknya dodo kiri sakit kayak gitu kan indikasinya. Padahal kan tidak seperti itu. Ada yang lebih kompleks lagi kok ya. Ya, jadi ada yang maksudnya mungkin istilahnya memang bermasalah, klepnya bermasalah atau mungkin detak jantungnya sudah tidak beraturan, itu ada seperti itu. Itu yang kadang-kadang memang kalau kita push terus ketika olahraga itu bisa fatal akibatnya. Solusinya? Kalau ketika hal semacam itu memang solusinya gimana? Nah, solusinya ya saya rasa kita harus bijak ya. Sebagai kalau untuk influencer harus benar-benar lebih bijak untuk dalam konten mereka gitu loh. Jadi jangan kalau bisa jangan sih istilahnya memberi contoh yang kurang baik seperti itu. Kalau memang mau ikut maraton memang Anda mungkin bisa, tapi alangkah baiknya kalau juga diberi penjelasan. Saya pakai trainer. Kebanyakan karena influencer tuh banyak mereka pakai trainer gitu, jadi pakai pelatih. Saya pakai pelatih. Nah prosesnya ini berlatihnya gimana gitu loh, kilometernya berapa itu dijelaskan secara detail. Karena kalau mereka tidak menjelaskan, mereka hanya memperlihatkan hasil akhirnya aja. Saya ikut maraton, saya berhasil 42 kilo finish gini tanpa drama dan lain sebagainya. Kalau dia diperlihatkan itu akan memberi contoh yang kurang baik untuk pelari-pelari yang awam. Itu mungkin pertama. Kalau mungkin trainer bisa pakai influencer bisa pakai trainer, ada yang pakai doping gitu. Nah, itu kalau kan secara kan ada dopingnya ini. Ya, kalau secara saya tahu sih kalau itu memang ada beberapa yang istilahnya menggunakan performance enhancement drug, PED namanya. Ada macam-macam lah performance enhancement, termasuk salah satunya anabolic steroid. Kalau kita tahu dari bodybuilding, fungsinya apa anabolic steroid itu bisa untuk meningkatkan massa otot. Jadi kita berlatih, massa otot kita lebih besar. Kita berlarinya pakai otot. Jadi kalau kita pakai anabolic steroid, otomatis akan lebih mudah lah. Kemudian ada lagi untuk supaya kita gini mas, kita manusia ini ada limitnya. Jadi kita makanya rasa sakit, rasa nyeri itu sebenarnya adalah seperti kayak limitnya, seperti kayak alarmnya. Kalau sudah kita merasa sakit, merasa ada kram, ada ini, itu kita sudah dikasih tahu sama tubuh kita, ini sudah limit gitu, istirahat, stop kan gitu. Nah, tapi ada beberapa obat yang bisa menghilangkan itu. Ngecip lah ya. Ya, salah satunya mungkin obat anti nyeri, analgesik tapi yang benar-benar sudah ke opioid. Mungkin yang sudah ke narkoba arahnya berarti. Arahnya sudah ke narkoba seperti itu. Itu kan menghilangkan rasa sakit tapi dia di otak sebenarnya. Jadi kan dia memanipulasi otak, brain kita untuk tidak memproses rasa sakit itu. Jadi bukan di anggota tubuh yang sakit, bukan, tapi kerjanya di otak kita gitu. Nah, itu yang berbahaya. Karena kan seperti saya bilang, rasa sakit itu sebenarnya kan alarm gitu. Kamu jangan sudah sampai limitmu, jangan dipush lagi gitu loh. Tapi ada beberapa yang pakai, saya tahu sendiri itu. Ada saya pakai. Saya nggak akan sebut nama. Ada ya? Bukan, ada. Saya nggak akan sebut nama karena ya nggak etis lah saya sebut nama juga. Saya juga tidak bilang ini influencer, saya nggak tahu kalau itu bukan. Tapi memang ada. Saya tahu ada beberapa orang, tapi bukan influencer ya. Saya tak tahu beberapa orang yang memakai obat-obat seperti ini gitu. Untuk
mendapatkan sesuatu capaian. Hanya untuk supaya Strava-nya kelihatan tuh. Iya. Terus Strava-nya kelihatan, statusnya kemudian mereka posting di IG story, kadang posting di IG, kadang posting di status WA seperti itu. Hanya demi itu. Paling ini jadi tukang edit Strava gue. Edit Strava. Tanggalnya diganti ya toh. Mas Daniel, Anda sudah membagikan tips dampak positif dan negatif ya toh. Dan Anda sudah go internasional, bahkan membawa nama Blitar ini yang membawa belangkon di setiap runningnya Mas Daniel ini, makanya tak celuk Mas Daniel gue belangkon terus ya. Enggak tahu ini tadi enggak pakai belangkon. Belangkon kelas lari aja nanti. Untuk lari saja ini. Simpen buat lari aja nanti. Oke. Kayaknya Anda kok getol banget untuk menggo Indonesia kan atau go Blitarkan ke internasional. Apa harapan Anda tentang selalu punya harapan lah. Monggo. Ya, kalau ya mungkin aspirasi saya berbeda ya dengan pelari lain ya. Kalau pelari lain pakai jersey yang tadi yang saya bilang 2 juta lebih itu biasanya kalau orang seperti itu. Oke. Nggak pakai sepatunya dan lain sebagainya. Kalau saya sih ya saya orang desa dari Blitar gitu loh. Blitar ini apa yang unik kan gitu. Bung Karno itu makanya jersinya kan saya pakai Bung Karno tuh. Oke. Jersey Bung Karno saya selalu pakai itu merah putih. Oke. Kemudian apalagi yang unik sebenarnya belangkon itu ceritanya awalnya itu bukan karena saya pengen macak belangkon bukan. Tapi karena di sana itu kan memang dingin. Jadi rata-rata di race di luar negeri itu dingin mas. Bahkan di London kemarin itu saya start tuh 6 derajat. Wih. Derajat Celcius, sangat dingin sekali. Oke. Maka untuk menghindari dingin itu kita pelari-pelari biasa pakai topi. Oke. Topi, pakai baju panjang. Nah, saya waktu itu mikir loh, kenapa nggak sekalian saya pakai belangkon? Juga kan lebih Stylish. lebih Etnik istilahnya ya? lebih menutupi, lebih hangat lah gitu ya gitu. Lebih hangat gitu loh. Sebenarnya arahnya ke fungsional nih ya. Ya awalnya seperti itu, tapi secara estetik, secara ini juga dapat, secara makna juga dapat. Kan nggak ada belangkon di negeri lain kan nggak ada gitu loh. Jadi ya coba sih saya pakai belangkon ini sebagai menunjukkan nih saya pelari Indonesia gitu loh. Kan kita juga harus bangga dong dengan kebudayaan kita sendiri kan gitu. Oke. Mungkin ada harapan kok semacam kata-kata retorika akhirnya menjadikan belangkon identitas ini loh ya toh. Harapan untuk Kota Blitar Mas. Harapan untuk Kota Blitar ya semoga olahraga lari ini bisa semakin menjamur dalam artian yang baik-baik, dalam artian sebagai hobi yang benar, jadi bukan untuk bong-bongan aja tanda kutip kan. Semoga juga istilahnya generasi muda ini lebih sadar olahraga, lebih sadar pentingnya olahraga, entah itu olahraga lari, entah itu olahraga yang lain. Dan ya pastinya dengan begitu tingkat istilahnya kesehatan di Kota Blitar ini akan lebih baik lah. Oke. Ketika masyarakatnya sehat, pasti kondisinya pasti akan jauh lebih baik lah. Oke. Terima Dalam kasih jiwa Mas. yang sehat kan ada apa Cuan namanya? yang kuat. Oke, terima kasih Mas Daniel. Iya. Siap. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cai.